Apa kabar semuanya? Saya MK Wang. Pertemuan hari ini sangatlah spesial. Ini pertama kalinya saya mengatakan pertemuan pelatihan kepemimpinan WeWe dengan semua orang melalui live streaming dalam kondisi seperti ini. Mengatakan pertemuan pelatihan dengan menggunakan sistem online pada kuartal pertama tahun 2021. Ini memang merupakan pilihan yang paling bijaksana. Saat wabak COVID baru muncul, semua orang tidak siap mental dan ini telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Pada tahun 2020, lalu merupakan tantangan bagi semua orang di dunia ini. Di tahun ini, saya memiliki perasaan yang mendalam tentang banyak hal tahun lalu. Ada begitu banyak pelajaran yang kita dapat yang mengingatkan kita dan membuat kita belajar untuk melaluinya. Selama berarti waktu ini, saya terus berpikir tentang perusahaan ini. Apa saja yang telah dilakukan WeWe. Banyak kota yang ditutup. Skala perkumpulan dengan banyak orang pun dibatasi. Apalagi dalam hal kelangsungan jalannya bisnis. Pasti akan terpengaruh. Ketika masalah terjadi, saya berpartisipasi untuk membuat setiap keputusan dalam perusahaan ini. WeWe tidak melarikan diri, tetapi membuat langkah besar untuk mencoba metode yang belum pernah digunakan di masa lalu, yaitu mengadakan pertemuan secara online. Setiap metode pertemuan merupakan tantangan besar dalam 1 tahun terakhir ini. Saya merasa tersentuh di setiap konferensi, terutama live streaming utama tahun ke-13 yang baru saja diadakan bulan lalu. Sulit membayangkan seorang pemimpin sebuah perusahaan yang bersedia membayar harga sebesar itu untuk metranya, menyewa indoor stadium dan membangun panggung yang besar, tetapi tidak ada penonton sama sekali. Dibangun hanya untuk video yang berdurasi 1 jam dedikasi seperti ini. Perkorbanan ini semoga anda dapat memahami berapa pesan terkandung di dalamnya. Pada tahun lalu, secara internasional tidak peduli pasar manapun, tidak mungkin untuk tidak terpengaruh oleh pandemi ini. Tapi sejujurnya, walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi banyak orang telah menyelesaikan tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri di tahun 2020. Hal yang sama berlaku di Indonesia. Banyak sekali orang yang telah berhasil melakukannya. Mengapa bisa seperti itu? Tidak hanya kepedulian perusahaan terhadap para leader, tetapi WeWe juga tidak terpengaruh oleh wabak yang sedang terjadi. Alasannya terbesar adalah dalam 13 tahun terakhir WeWe. Setelah para leader bergabung, mereka mengumpulkan kekuatan dan membangunkan sikap kerja yang baik. Dalam pertemuan pelatihan kepemimpinan hari ini, akan ada 5 leader yang sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, dapat menyelesaikan, menganalisa semua kunci dilakukan WeWe di masa lalu dan kunci yang telah mereka berhasil lakukan. Semua ini merupakan intinya di akhir pertemuan ini. Saya juga akan berbagi tema atas nama perusahaan. Baiklah, pembicara yang pertama. Jika diberikan kesempatan, Anda pasti ingin untuk mengenalkan kerana masa lalu dan proses kehidupannya yang orang dijalani begitu menginspirasi setiap dari kita pada pantang menyerah dan terus berjuang. Ketika dia memilih untuk bergabung WeWe, proses bekerja pada awal mula dan segalanya kesulitan tidak seperti yang bisa Anda dibayangkan. Melalui usahanya sendiri, dia telah sampai ada posisi saat ini. Dan bahkan kerana dia telah membentuk tim sebesar ini,
pernah hanya bisa digambarkan dengan kata keajaiban. Hari ini dia akan berbagikan topik sukses melalui pertempuran terus menerus yang memang sangat tepat untuk disampaikan hari ini. Mari kita sambut tim Supreme Pegasus 3 Antono. Apa kabar semuanya? Nama saya Antono, berasal dari Pulau Batam. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager MK Wong. Sangat senang di dalam kondisi yang berat ini mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Anda sekalian dengan cara yang spesial. Sebelum saya bergabung dengan Riway, dalam rentang waktu yang lama, saya memilih untuk bekerja keras di industri penjualan. Alasan pilihan ini sebenarnya sangat sederhana. Karena saya tahu dengan jelas ada sangat sedikit peluang di pasar untuk benar-benar mengubah hidup Anda. Sebaliknya, penjualan di industri ini tidak akan melihat latar belakang masa lalu Anda dan hanya memerlukan usaha sendiri selama Anda mempertahankan kondisi pertempuran seperti itu. Jika terus berjuang, Anda bisa mendapatkan hari yang sukses. Tapi dalam sekejap mata, sudah lebih dari 10 tahun telah berlalu. Selama proses ini, saya benar-benar sering bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya sudah 100%? Apakah saya sudah berusaha sekuat tenaga? Karena saya belum berhasil. Saya jelas-jelas datang lebih awal dan pulang terlambat untuk bekerja keras setiap hari. Saya juga mengatasi banyak ketakutan batin. Saya bersedia memposisikan diri di level terendah. Saya tidak takut bagaimana orang memandang saya. Saya benar-benar ingin sukses, sangat ingin. Karena belum ada hasil, pada akhirnya saya benar-benar kehilangan arah. Bahkan curiga, apakah pilihan yang saya buat beberapa tahun ini benar? Saya tidak berani bermimpi lagi. Saya telah kehilangan diri saya sepenuhnya. Dengan terus berjuang seperti ini, dapatkah saya benar-benar berhasil? Untungnya, meskipun hidup telah memberi saya ujian besar, tapi itu semua tidak menghentikan saya untuk terus berusaha. Saya masih ingat 8 tahun yang lalu, ketika sudah ingin berhenti berjuang, saya ingin mencari pekerjaan dengan santai, berhenti bermimpi, dan tidak bekerja keras seperti sebelumnya, yang datang pagi dan pulang malam. Pada saat itu, saya bertemu dengan saudara laki-laki saya yang bernama Pak Hasim. Dia berbagi cerita tentang perusahaan penjualan langsung yang sangat sukses di Singapura dan Asia, yaitu Riway Internasional. Dia ingin saya dan dia berada di Batam bekerja sama untuk melakukan bisnis ini. Saya perlahan mendapatkan kembali perasaan ingin berjuang untuk sukses seperti dulu. Saya sangat percaya kepada saudara saya ini. Juga ingin bersama-sama berjuang dengannya. Tapi itu tidak mudah. Saat itu tidak ada perusahaan di Indonesia. Juga tidak ada seorang pun di Batam yang berhasil melakukannya. Tidak ada bukti nyata bahwa itu bisa dilakukan di Indonesia. Dibandingkan sekarang, pada saat itu, kami hanya memiliki 1-2 kali pertemuan dalam 1 bulan. Meski sulit, tapi saya sangat menghargai kesempatan ini. Ketika saya melihat kembali masa lalu saya sadar bahwa salah satu alasan mengapa saya belum berhasil, meskipun terus berjuang, adalah saya belum menemukan platform yang tepat. Ketika saya mengenal perusahaan Riway, saya menemukan bahwa untuk setiap perusahaan yang pernah saya kerjakan sebelumnya, visi saya berlawanan dengan mereka. Perusahaan berharap dapat memperoleh lebih banyak pendapatan, dan saya berharap dapat menerima bonus yang lebih banyak. Saya memiliki lebih banyak poin dan mereka mendapatkan lebih sedikit.
Mereka mengambil lebih banyak, sebaliknya saya mengambil lebih sedikit. Dalam kondisi normal, terutama jika menyangkut keuntungan, karyawanlah yang harus dikorbankan terlebih dahulu. Tidak peduli sekeras apapun kita telah berjuang. Tapi perusahaan Riway memiliki sistem berbeda. Riway memiliki payout yang lebih besar kepada para distributor. Perusahaan hanya mengambil sebagian kecil. Dan sebagian kecil ini digunakan untuk sewa, gaji karyawan, dan semua biaya yang harus dipikul perusahaan. Perusahaanlah yang menanggung semuanya. Perusahaan ini mengutamakan sebagian besar kinerja dan pilihan kepada leader yang bekerja sama dengannya. Jadi inilah mengapa saya memilih untuk terus tinggal di Batam dan berjuang bersama dengan saudara baik saya dalam situasi yang sulit. Karena pengalaman masa lalu dalam industri penjualan membuat saya sadar bahwa tidak ada perusahaan yang akan melakukan hal ini pada leader. Maka dari itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Waktu itu memang sulit. Jika Anda berada di kondisi saya pada saat itu, hari demi hari, tahun demi tahun, berjuang keras, tapi masih belum berhasil, mengulangi situasi yang sama sepanjang waktu tanpa ada hasil, apakah Anda akan bertahan? Yang membuat saya bertahan adalah Riway selalu menekankan apa yang ingin kita capai dan apa impian kita dalam perjalanan hidup kita. Untuk mencapai hidup yang sukses dibutuhkan keinginan untuk terus bekerja keras dan berjuang. Dalam perjalanan hidup saya dulu, tidak banyak hal yang bisa saya lakukan. Tetapi sekarang, ketika saya memilih untuk berjuang di tempat yang tepat, maka saya dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan pada masa lalu. Penghasilan saya lebih tinggi, mobil saya lebih bagus, rumah saya lebih besar, keluarga saya lebih bahagia. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda harus memilih tempat berjuang yang tepat. Dengan begitu, hidup Anda akan mencapai hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Apalagi setahun belakangan ini, saya mempunyai pemahaman lebih dalam. Selama setahun penuh, ketika dunia sedang memberi ujian berat yang berdampak besar kepada kehidupan semua orang. Semua orang terkena imbasnya, tanpa terkecuali. Cara perusahaan Riway beroperasi dahulu, tentu saja menghadapi tantangan. Tetapi saya tahu betul, selama orang ini ada, kita hanya perlu mengikutinya dan bekerja sama. Maka tidak akan ada masalah. Karena selama ini, saya benar-benar belajar darinya. Apa itu pertarungan terus-menerus? Orang ini adalah bos Riway, Mr. Lim Boon Hong. Selama beberapa tahun ini, Mr. Lim Boon Hong terus mengingatkan kita tentang apa yang harus diperjuangkan. Dengan skala dan kekuatan perusahaan Riway saat ini, seharusnya dia tidak perlu melakukan setiap urusan perusahaannya sendiri. Tetapi 13 tahun ini, dia tidak pernah berubah. Dia tetap melakukan urusan perusahaan sendiri. Dia berusaha terus-menerus dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Termasuk epidemi global yang sedang merebak. Semua yang dia lakukan akan membuahkan hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Setiap kali dia secara langsung memberikan contoh melalui tindakan kepada semua yang bekerja di perusahaan Riway. Setiap kali menghadapi tantangan terus-menerus, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada diri sendiri. Kondisi pertarungan seperti itu adalah pertarungan yang sebenarnya. Dalam setahun terakhir, dia hanya menghabiskan waktu 3 bulan untuk melatih dirinya tanpa dilebih-lebihkan. Dia bahkan membuat video ilit sendiri
dan mengedit video siaran langsung seminar. Dia memimpin semua orang untuk menghadapi epidemik yang terjadi mendadak ini. Mengapa saya mengatakan bahwa proses ini adalah pertarungan yang sebenarnya? Karena dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Riway sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Jika kita dapat menjangkau satu sama lain, tentu saja kita memilih untuk tidak berhubungan melalui telepon. Karena tidak membutuhkan biaya dan terbatas oleh jarak. Dan poin terpenting untuk membangun organisasi adalah hubungan antar manusia. Dalam perjalanan epidemik di banyak negara di mana ada larangan untuk keluar, perusahaan harus mencoba cara baru dan mencoba yang terbaik untuk dapat terus menjaga hubungan antar manusia. Awalnya kami mencoba mengadakan konferensi video, bahkan melalui live streaming. Sejujurnya, kami orang yang awam dalam hal ini. Karena sebelumnya kami tidak menggunakan cara ini dalam berkomunikasi. Tetapi, Riway adalah satu-satunya perusahaan yang selama 13 tahun dipimpin oleh bosnya dalam bertindak dan berjuang di pasar. Dalam waktu yang sangat singkat, Riway sepenuhnya menggunakan konferensi video untuk mengkonsolidasikan organisasi dan melakukan kinerja baru. Saya bahkan belajar cara untuk meningkatkan pengaruh saya saat berbicara di depan kamera. Tetapi yang memberi saya dampak terbesar adalah penghargaan online perusahaan, terutama pada bulan Januari yang baru saja berakhir. Perayaan ulang tahun ke-13 disiarkan secara langsung di Facebook. Perusahaan telah menyewa indoor stadium yang berkapasitas 10.000 orang untuk 1 jam siaran langsung singkat untuk leader. Butuh waktu yang sangat lama untuk menyiapkan panggung besar dengan harapan pada perayaan hari ulang tahun ke-13 ini kita bisa mengapresiasikan leader yang telah berhasil di tahun 2020. Sepanjang siaran langsung, kita seperti tenggelam dalam suasana, berpartisipasi dalam acara besar, benar-benar sangat nyata. Termasuk hari ini, pertemuan pelatihan kepemimpinan ini adalah gambaran yang hanya bisa ditampilkan setelah tantangan terus-menerus. Perusahaan Riway selalu menjadi perusahaan yang menantang dan meningkat setiap saat. Saya tahu, tahun lalu adalah tahun yang sulit bagi semua orang. Tetapi apakah ini menjadi alasan untuk tidak berhasil? Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa setiap negara, setiap orang terus-menerus berjuang di dalam situasi dan kesulitan yang sama. Dalam perjalanan hidup, dengan berjuang terus-menerus, kita dapat mencapai sukses besar dan sukses nyata. Sebagai pemimpin sebuah organisasi, kita tidak boleh merasa cukup, kerja keras cukup, pendapatan cukup. Jika kita selalu merasa cukup setiap saat, yang paling berpengaruh adalah mereka yang percaya pada kita. Harapan mereka menjadi kecil. Ini sungguh terlalu dini. Riway belum mulai sama sekali. Pasar di Indonesia bahkan belum dimulai. Jika Anda pergi keluar dan bertanya pada 10 orang di jalan, tahukah Anda apa itu Riway? Maka 100% 10 orang tersebut akan menjawab tidak tahu. Memang Indonesia belum dimulai dan Riway belum dimulai di dunia. Saya tahu, selama beberapa tahun terakhir, berkali-kali kami menghadapi banyak tantangan. Saya sangat berterima kasih atas kegigihan dan kepercayaan yang berkelanjutan dari banyak pemimpin dan mitra sampai saat ini. Saya tahu betul bahwa Riway belum menyerah. Manajer Riway Indonesia tidak akan menyerah. Dan saya, Antono, belum menyerah. Kami akan terus berjuang dan membuat semua orang yang percaya pada Riway meraih kesuksesan besar di sini. Meskipun banyak tantangan dan cobaan,
Selama kita optimis, maka kita dapat melaluinya. Pemimpin Indonesia adalah yang paling kompetitif. Kami akan menjadi yang nomor 1. Dan saya sangat percaya itu. Selama kita terus berjuang, maka akan berhasil. Saya akan terus berjuang dan Indonesia pasti akan melakukannya. Sekian sharing dari saya. Terima kasih semuanya.